Gen Sagopi seri 128 Kongso Dewa Adu Jago. Sepeninggal Raden Ugrasena yang sedang mengejar penculik Roro Ireng dan Rarasati, Kademangan Widoro Kandang berduka. Demang mereka yang sangat mereka kagumi dan hormati telah gugur. Demang yang sederhana namun telah memajukan Kademangan Widoro Kandang di banyak bidang. Para bekal dan para Jogoboyo yang menyaksikan peristiwa itu segera mengabarkan kepada seluruh warga ke seluruh pelosok padusunan. Mereka sungguh kehilangan sosok panutan yang dibanggakan. Sementara itu, Dityo Kalonosuro yang memanggul 2 orang gadis telah jauh meninggalkan Kademangan. Ia tidak menghiraukan orang-orang yang keheranan melihat pemandangan langka itu. Beruntung ketika keluar kota, ia tidak berpapasan dengan pasukan yang dipimpin oleh Raden Ugrasena, sehingga perjalanannya seolah lancar tanpa hambatan. Ketika sampai di sebuah persimpangan, Dityo Kalonosuro berpikir, jika ia melanjutkan perjalanan melewati jalan utama, pasti suatu saat akan berjumpa dengan seorang prajurit atau justru sekelompok prajurit yang sedang meronda. Jika terjadi demikian, pasti akan menghambat perjalanan sampai ke Sengkopuro. Oleh karena itu, ia kemudian memilih jalan simpang yang jarang dilalui orang. Bahkan nantinya akan menerobos hutan perdu yang masih sepi. Namun akhirnya juga akan tembus sampai Sengkopuro, walau memerlukan waktu beberapa hari, beberapa malam. Akhirnya jalan simpang itulah yang ia pilih. Siang itu Raden Arjuna dan para Punakawan sedang beristirahat di hutan perdu dalam perjalanannya menuju Widoro Kandang. Mereka memang tidak tergesa-gesa sampai di Widoro Kandang. Yang diinginkan oleh Raden Arjuna adalah bisa bertemu dengan saudara sepupunya, Raden Narayana dan Raden Kakrasana. Ia telah mendengar ketenaran Raden Narayana putra Prabu Basudewa. Prabu Basudewa adalah kakak kandung Dewi Kunti, ibundanya Raden Arjuna. Dengan demikian Narayana dan Kakrasana adalah kakak sepupunya. Sementara itu, para Punakawan sedang bersenda gurau guyon parikena menghibur diri di bawah pepohonan yang rindang. Seperti biasa, Bagong kalau tidak gojegan bibirnya gatal. Wajik kletik gulane Jawa, wulune sithik barange dawa. Apa Kang Pedro? Wah, ngeres Gong. Ini didengarkan banyak orang loh. Jangan yang ngeres-ngeres. Jawab Pedro. Sing ngeres ki pikiranmu, Kang. Bagong tak mau disalahkan. Jawabannya baru saja kamu makan kok. Imbuh Bagong. Apa Bagong? Gimpul tales, wulune tingkriwit, bentuknya panjang. Jawab Bagong. Kemudian Bagong mulai lagi. Petua orang tua bahwa pasrah itu membuat segalanya menjadi ringan itu betul kok Kang. Contohnya apa Gong? Anak-anakku, aku pasrahkan mertuaku, aku jadi enting tanpa beban. Jawab Bagong. Itu namanya nggak tanggung jawab, Gong. Gelem gawe, ra gelem ngopeni. Gareng yang menyela. Lah yen rindik asu digitik tegese apa, Gong? Gareng yang bertanya. Haing-haing. Jawab Bagong. Lah itu kalau rindik Bagong digebuk,
tukas Petruk. Maksudnya cepat berangkat, gareng meluruskan. Guruan para punakawan tidak ada habis-habisnya. Ada saja candaan yang mereka katakan, sehingga perjalanan tidak membosankan. Bersambung, bersenda gurau itu perlu, agar hidup tidak terasa kering.